Tuhan, kembali kita masuk di dalam ibadah. Dan hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk belajar dari Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-25 dengan judul perikop Angin Ribut Diredakan. Saya akan bacakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda. Dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya." Kisah ini sudah amat populer bagi orang-orang percaya. Sering khotbah-khotbah masalah seperti ini. Ada yang diambil dari Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Juga Injil Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 41. Jadi saya bacakan yang dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 22 dengan ayat 25. Ceritanya intinya sama. Tapi Matius, Markus, dan Lukas kalau dibaca bersama-sama itu saling melengkapi sehingga kita bisa lebih mengerti apa maksud daripada Tuhan dengan kisah ini. Saya tertarik dengan cerita ini yaitu pada waktu dalam Injil Matius dikatakan Yesus tidur di perahu itu. Sedangkan Markus mengatakan Yesus sedang tidur. Tapi Lukas dikatakan Yesus tertidur. Ini sangat menarik. Kita sama-sama tahu bahwa kehidupan di dunia ini ibarat kapal yang terombang-ambing oleh angin, topan, dan gelombang. Kalau tidak ada pengemudi yang luar biasa, hidupnya hanya terombang-ambing, tujuannya nggak tahu kemana. Kita bersyukur ya, seperti ada lagu yang sering dibacakan ya, di samudra hidupku terapung, kapal yang tak berkemudi dan sebagainya. Hanya kalau ada jurumudi yang bisa berkuasa mengendalikan seberapapun hebatnya gelombang dan juga angin topan yang luar biasa, baru kita bisa mencapai tujuan kita. Dan kita sama-sama tahu jurumudi itu adalah Yesus, Tuhan kita. Nah, yang jadi persoalan adalah ini. Tadi dalam cerita ini dikatakan Yesus itu tertidur. Kalau jurumudi, kemudinya tidur, tertidur, lalu apa yang terjadi dengan kapal? Pasti akan karam. Pasti tidak akan mencapai tujuan. Matius mengatakan Yesus tidur, Markus mengatakan Yesus sedang tidur, dan Lukas mengatakan Yesus tertidur. Untuk itu, ayo kita belajar. Kita belajar mengoreksi diri kita masing-masing. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kehidupan di dunia ini betul-betul seperti di samudera yang gelombangnya besar,
anginnya juga sangat besar yang membuat kita ini tidak bisa sampai kepada tujuan. Jadi kita akan berbicara, itu maksudnya kok Yesus itu tertidur. Oke? Jadi saya tertarik sekali dengan Yesus kok bisa tidur, sedang tidur atau tertidur. Jelas, kita sama-sama tahu Yesus itu adalah orang yang luar biasa. Karena dia sebenarnya adalah Tuhan yang dari sorga. Dia bisa bikin mujizat apa saja. Orang sakit, buta, tuli, lumpuh, mati, bisa dia pulihkan. Tidak ada makanan, dengan 5 roti 2 ikan, 5.000 orang lebih bisa makan kenyang, bahkan ada sisanya. Lalu bagaimana bisa Yesus itu tertidur? Ternyata kita sama-sama tahu bahwa Yesus itu naik kapal itu, naik perahu itu bersama dengan murid-muridnya. Kita sama-sama tahu setidaknya ada 7 dari 12 murid itu adalah nelayan. Ini kita bisa lihat di dalam Yohanes pasal 21. Waktu murid-murid itu kembali menangkap ikan setelah mereka merasa sedih karena Yesusnya mati, walaupun kemudian bangkit, ya. Jadi kita bisa bayangkan bahwa Yesus itu secara kemanusiaan dia adalah anak Yusuf dan Maria. Yusuf itu profesinya apa? Tukang kayu. Jadi Yesus itu secara dunia dia pasti belajar membantu Yusuf juga jadi tukang kayu. Sehingga pada waktu Yesus itu sedang berjalan di mana-mana, menyembuhkan orang dan sebagainya, semua orang itu luar biasa takjubnya. Tetapi saat Yesus naik perahu, murid-muridnya itu yang merasa nelayan yang kawakan, nelayan yang sangat ahli, mungkin berbicara begini, Guru, silahkan biar kami yang para nelayan ini yang akan mengemudikan, yang akan menjalankan kapal ini. Nah, disinilah Yesus yang seharusnya jadi fokus kehidupan kita. Ternyata apa? Yesus itu jadi pasif. Yesusnya diam, duduk di belakang. Di dalam Injil Markus dikatakan Yesusnya duduk. Kemudian kata Lukas apa? Tertidur. Kenapa? Para murid berlayar di Danau Galilea menyeberang. Mereka yang mengendalikan perahu itu. Yesusnya tertidur. Apa yang terjadi? Saat Yesus tertidur, sekonyong-konyong ada angin, badai, gelombang luar biasa. Dan kita sudah sama-sama membaca bagaimana mereka perahu itu hampir tenggelam. Pada saat seperti itulah murid-muridnya tersadarkan bahwa gurunya dan orang luar biasa itu yang bisa mengatasi semua berbagai macam penyakit dan persoalan tertidur. Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Saat kita merasa hebat dengan profesi kita, dengan talenta kita, dengan kehebatan kita, seringkali kita mengabaikan Yesus. Yesus yang seharusnya jadi jurumudi kehidupan kita. Yesus yang seharusnya menjadi panutan kita. Bahkan minggu kemarin kita sudah berbicara masalah mengikut Yesus. Mengikut Yesus itu harus bagaimana? Theote opiso mau. Kita harus berjalan di belakang Yesus. Bahkan 1 Petrus pasal yang 2 mengatakan kita ini harus mengikuti jejak. Jadi mengikut Yesus itu bukan akolotesan, sekedar bersama-sama. Tapi ikut Yesus itu berjalan di belakang Yesus, mengikuti kehendak Yesus. Yesus cepat, kita cepat. Yesus lambat, kita lambat. Yesus berhenti, kita berhenti. Yesus belok kiri, kita belok kiri. Belok kanan, belok kanan.
Intinya adalah kita harus mengikuti Yesus dalam segala kondisi. Suka atau tidak suka, kita harus tetap mengikuti Yesus. Yesus jadi juru budi. Nah, seringkali terjadi badai dalam kehidupan kita adalah saat kita ini mencoba mengambil alih peran Yesus itu dalam kehidupan kita. Karena kita merasa orang yang udah hebat, kita sukses secara ekonomi, secara segala hal, kita ini sukses. Lalu kita mengambil alih semua itu, akibatnya apa? Yesus tertidur. Nah, saat Yesus tertidur, itulah saatnya badai kehidupan akan menimpa kita. Mau atau tidak mau, kita harus membangunkan Yesus dan menyerahkan seluruh kendali hidup kita ke dalam tangan Yesus. Di tangan Yesus yang secara manusia itu anak tukang kayu, bukan nelayan. Sekalipun Yesus seringkali membuktikan kehebatannya dia. Waktu Petrus dan teman-temannya menjala ikan, semalaman gak dapat. Saat dia mengikuti perintah Yesus, dapat ikan banyak sekali. Jadi, hal yang harus kita lakukan sekarang adalah menyadari sepenuhnya, mengikut Yesus, mengikuti dia dan tetap mempersilahkan dia untuk tetap jadi juru mudi di dalam kehidupan kita. Kita ini di samudera dunia yang penuh dengan gelombang besar, penuh dengan topan dan sebagainya. Kita tidak akan sanggup, kita tidak akan pernah sampai. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Yesus satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Jadikan dia terus juru mudi di dalam kehidupan kita. Oke, mungkin kenapa ya kok istilahnya itu kok Yesus tidur, sedang tidur, dan tertidur. Kalau kita mau membaca dengan lebih teliti ya, Yesus itu sudah memberikan petunjuk ya. Di dalam, kita masih ingat, kita pasti sudah baca kisah waktu Yesus mau ditangkap di Taman Getsemani ya. Itu juga ditulis di dalam Injil Matius pasal 26 36 sampai 46, Injil Markus pasal 14 ayat 32 sampai 42, Injil Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 46. Intinya Yesus membawa murid-muridnya ke Taman Getsemani. Kemudian yang 8 orang itu disuruh nunggu. Kemudian dia bersama yang 3, Petrus, Yohanes dan Yakobus, maju lebih jauh. 8 tinggal, yang 3 dibawa. Jumlahnya berapa? 11. Yang 1 kemana? Yang 1 sedang berhubungan dengan imam, mau menjual Yesus. Nah, yang 3 orang itu diperingatkan oleh Yesus. Ya, kamu duduk di sini, berdoa, berjaga-jaga. Kemudian Yesus maju tersendiri, berdoa kepada Bapa. Pergumulan yang amat berat. Tapi Yesus tetap taat kepada Bapa. Dan waktu dia kembali, dia melihat 3 orang ini tertidur. Dia berkata pada mereka, berdoa, berjaga-jaga. Bahkan pada Petrus dia katakan, Simon, Petrus, tidakkah engkau sanggup jaga-jaga dengan aku? 1 jam aja. Mereka kembali tidur. Karena kondisi yang sangat berat, mereka tertidur. Yesus menghendaki kita. Apakah Yesus tidak ingin kita tidur? Di sini kita harus tahu. Yesus saat berbicara, saat menyampaikan firman Tuhan, selalu ada kata-kata yang memang nyata, dan ada kata yang tersirat, yang tersurat dan tersirat. Jadi arti kata tidur itu bisa tidur secara memang kita harus istirahat, tapi juga tidur dalam arti kata lain. Nah, dalam Injil Yohanes ya, kita akan melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11, kita pasti sudah sering membaca masalah Lazarus di
dibangkitkan. Ya, saya akan bacakan dari ayat yang pertama. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar pada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasihi sakit keras, hampir mati ini. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Jadi sakitnya Lazarus ini sakit berat dan kita sama-sama tahu pada akhirnya akan mati. Maria dan Marta memberi pesan pada Yesus supaya datang. Dengan maksud supaya Lazarus disembuhkan. Tapi apa yang terjadi? Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Perhatikan, demikianlah perkataannya, dan sudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita, telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Murid-muridnya nggak ngerti. Dikiranya Lazarusnya baru sakit, dia tidur beneran. Tapi apa kata Yesus? Maka kata murid-muridnya itu kepadanya, Tuhan, kalau ia tertidur, ia akan sembuh. Ya, logikanya demikian. Kalau orang sakit, obati, bisa tidur, nanti sembuh. Tapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian telah lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Kita sudah tahu ceritanya. Akhirnya Yesus dan murid-muridnya sampai, Lazarus sudah 4 hari dikubur. Lazarus mati. Tapi Yesus sudah mengatakan, buat Yesus itu cuma tidur. Seperti halnya juga anak Yairus, kepala rumah ibadat, yang meminta Yesus untuk datang ke rumahnya. Karena anaknya sakit hampir mati. Tapi di tengah perjalanan ada gangguan. Perempuan yang sakit pendarahan memerlukan waktu. Sehingga pada saat Yesus datang, sampai anak Yairus sudah mati. Semua menangis meratap. Tapi Yesus bilang apa? Anak ini tidak mati, tapi tidur. Demikian juga Lazarus. Betul-betul mati. Tetapi mati di tangan Yesus. Tidak ada bedanya dengan yang tidur. Dan anak Yairus dibangunkan oleh Yesus, padahal sudah mati. Lazarus sudah dikubur 4 hari, juga dibangunkan. Dan kembali hidup lagi. Dengan demikian kita tidak tahu kata-kata Yesus tertidur di dalam kapal, di dalam perahu itu maksudnya apa. Jadi tidur dalam arti yang sebenarnya itu memang kebutuhan fisik manusia yang setelah bekerja letih, dia perlu istirahat tidur. Tapi setelah itu bangun lagi. Tapi ada arti kata lain. Tidur di sini adalah betul-betul
tidak berdaya, tidak bisa apa-apa, bahkan tidak hidup. Itu artinya mati. Tapi kita harus tahu, tidur dalam arti kata biasa maupun tidur apapun, bagi Yesus sama saja. Karena dialah penguasa seluruh alam semesta. Bagi dia tidak ada hal yang mustahil. Jadi dengan demikian cobalah kita belajar memahami, kita koreksi diri kita dalam kehidupan kita. Betul, ada orang percaya. Betul, Anda sudah ibadah. Betul, Anda baca firman. Betul, Anda rajin bekerja taat pada firman-Nya. Tapi apakah Anda sedang membiarkan Yesus tertidur? Duduk, tidak aktif, dan betul-betul tidur benar? Hati-hati. Badai akan datang. Gelombang besar, perahu Anda kehilangan arah, akan menuju ke kebinasaan. Jadi, mari jangan biarkan Yesus tertidur di dalam kehidupan kita. Dan kita juga belajar untuk terus berjaga-jaga. Ya, saat kalau Anda letih, bekerja, tidur biasa, tapi tidurlah biasa. Tapi di sini yang dimasukkan adalah ayo kita berjaga-jaga seperti yang Yesus maksudkan pada murid-muridnya di Taman Getsemani. Oke, saya ingin mengajak Anda untuk belajar dari beberapa ayat firman Tuhan. Yuk kita baca di dalam Efesus 5 ya. Di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal yang kelima. Kita baca mulai dari ayat yang ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja apapun yang dibuat mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Di sini maksudnya kita ini harus, kalau selama ini kita tertidur, dalam arti kata tidak berjaga-jaga, dan lebih-lebih lagi malah membuat Yesus tertidur di dalam perahu kehidupan kita, bangkit. Bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Sekali lagi, satu lagi, 1 Tesalonika pasal yang ke-5. Kita bacakan ya, 1 Tesalonika pasal yang ke-5 dari ayat pertama. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Jadi merasa aman, damai, kita punya uang, kita bisa pegang kendali, usaha kita berjalan lancar, hati-hati. Saat itu mungkin kita sedang tertidur secara rohani, apalagi membiarkan Yesus tertidur. Lanjut. Semuanya itu damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan.
seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan yang tertidur. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sabar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk di waktu malam. Tapi kita adalah orang-orang siang. Baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Nah, Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Jadi kita ini bukan anak malam, tapi anak siang. Siang kita harus aktif, tidak tidur. Kalau kita tidur biasa karena istirahat, karena kita letih. Tapi tetap kita berjaga-jaga dan bersama-sama dengan Yesus, berjalan di belakang Yesus, berjalan mengikuti Yesus. Yesus tidak tidur dalam kehidupan. Dialah juru mudi kehidupan kita. Dia mengendalikan hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita, teman-teman kita, usaha kita. Semua di bawah kendali Yesus. Dan semua akan sampai pada tujuan yang luar biasa. Jangan tidur seperti orang-orang dunia. Jangan biarkan Yesus tertidur karena Dia tidak dianggap apa-apa. Dia tertidur seperti murid-murid menyangka mereka lah pengendali kapal yang luar biasa. Kalau kita belajar merenungkan, menangkap firman Tuhan dan melakukannya, kita adalah orang-orang luar biasa, siap menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada. Jaga-jagalah, jangan tidur. Tetapi jangan biarkan Yesus tertidur di dalam kehidupan kita, di dalam usaha kita, supaya kita sampai pada tujuan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas firman Tuhan yang telah sama-sama kami belajar. Kami sadar sekarang Tuhan, seringkali kami membuat Engkau tertidur karena kami merasa hebat. Bapa, kami harus bekerja, kami harus aktif, kami harus terus melakukan segala sesuatu. Tapi perkenankanlah kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami akan mengikuti jejak-Mu. Kami akan berjalan di belakang-Mu, sesuai dengan arahan-Mu di dalam semua aspek kehidupan kita. Engkau lah yang memimpin. Sebab saat Engkau tidak memimpin, saat kami berjalan di depan-Mu atau di samping-Mu, atau kami mengatur Engkau, saat itulah badai akan menimpa kapal kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami untuk memahami firman, menerapkannya dengan benar, sesuai dengan maksud-Mu, sesuai dengan rencana-Mu, dan kami percaya kehidupan kami adalah kehidupan yang mempermuliakan nama-Mu. Adalah orang-orang di sekitar kami melihat kehidupan kami yang berbeda dengan kehidupan orang dunia. Adalah mereka melihat kami sebagai saksi-saksi Kristus yang mempermuliakan nama-Mu. Dan kami percaya mereka semua akan tertarik untuk datang kepadamu, mengakui Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan biarlah mereka bertelut menyembah-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa di surga. Kami sungguh memerlukan Engkau. Tanpa Engkau kami tidak bisa apa-apa. Tapi bersama-Mu kami akan melakukan perkara yang besar. Terima kasih Bapak, kami akan sudahi ibadah kami.
dan kami akan kembali beraktivitas, tapi tetap dengan di bawah pimpinanmu, sesuai dengan arahanmu, dan kami percaya kami pasti berhasil mengatasi semua persoalan, walaupun seandainya Tuhan kami telah membuat Engkau tertidur. Perkenankan saat ini kami mau membangunkan Engkau seperti murid-murid, dan badai kehidupan akan segera reda, karena semua ada di bawah kuasa-Mu. Mari Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati kami semua, sebab kami sangat memerlukan Engkau. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, angkatlah kedua belah tanganmu, terimalah berkat, rahmat, anugerah, pertolongan dari Bapa yang kekal. Bapa yang bersemayam dalam terang yang tak terhantiri. Tetapi Bapa itu begitu nyata di dalam Yesus. Yesus telah turun ke dunia jadi manusia untuk menebus dosa kami. Karena kami tidak mungkin mampu bisa mengatasi dosa kami. Yesus lah yang bisa melakukan semuanya itu. Dosa dan kesalahan kami telah dibayar lunas oleh Yesus. Bahkan Roh Kudus sudah dicurahkan secara tak terbatas untuk mengatasi keterbatasan kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kasih dan kuasa, kami sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan berkati.